Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran pendidikan aswaja dan KNU-an, di kelas 4 ini, kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada dua pendapat yang menyatakan tentang masuknya Islam di Indonesia. Pendapat pertama mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia terjadi pada abad ke-1 Hijriyah atau pada abad ke-7 Masehi. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia terjadi pada abad ke-13 Masehi. Bukti sejarah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, yakni catatan sejarah kerajaan Cina, yaitu pada zaman dinasti Tang, yang menyatakan bahwa abad ke-7 ada permukiman muslim dari Arab di Desa Baros, daerah pantai barat Sumatera Utara. Sedangkan bukti sejarah menurut pendapat yang kedua, yakni munculnya kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam, catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 Masehi, berita Ibnu Batutah abad ke-13 Masehi, dan juga ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Sumatera Utara yang berangka 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Pembawa Islam ke Indonesia. Pembawa Islam ke Indonesia, ada dua pendapat yang menyatakan tentang siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Pendapat pertama disampaikan oleh Husain Nainar, seorang sarjana dari India, yang mengatakan bahwa orang India adalah orang yang membawa Islam ke Indonesia karena pengaruh India yang tertanam di Indonesia sudah begitu luas. Pendapat lain mengatakan bahwa pedagang Arab yang membawa Islam ke Indonesia. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa bangsa Arab telah menguasai perdagangan rempah-rempah hampir di seluruh pelabuhan India dan menyebarkan Islam ke Asia Tenggara, termasuk salah satunya Indonesia. Ada beberapa cara yang digunakan oleh para penyebar ajaran agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan, di mana cara yang ditempuh adalah pedagang muslim mengenalkan ajaran-ajaran Islam kepada pedagang lokal yang mayoritas bangsawan, sehingga akan diikuti oleh masyarakatnya. Cara yang kedua adalah melalui pendidikan, di mana guru-guru agama dan kiai didatangkan oleh raja-raja dan bangsawan untuk menjadi penasihat agama. Selain itu, juga berdirinya pondok pesantren yang menjadi tolok ukur penyebaran agama Islam pada awal perkembangannya. Yang ketiga, melalui cara sosial, di mana
Hal ini ditandai dengan adanya interaksi sosial antar pedagang muslim yang menetap di Indonesia dan membangun perkampungan, kemudian hidup menyatu dengan masyarakat setempat. Cara yang keempat adalah melalui perkawinan, di mana perkawinan atau pernikahan tokoh penyebar agama Islam dengan bangsawan. Yang kelima adalah melalui tasawuf. Cara ini ditempuh dengan cara tokoh yang menyebarkan agama Islam melalui ilmu tasawuf, disebabkan karena masyarakat Indonesia yang masih memiliki kepercayaan animisme atau kepercayaan terhadap benda-benda dan dinamisme yang sangat kuat. Yang selanjutnya adalah paham keislaman yang berkembang di Indonesia. Sejak awal berdirinya atau sejak awal masuknya Islam berkembang di Indonesia, orang-orang Islam menganut ajaran paham keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bermadhab Syafi'i. Hal ini dapat diketahui dari gelar raja-raja Samudra Pasai yang memakai gelar para raja Mesir, yakni gelar Al-Malik dan dinasti Mamluk, dan juga Damaskus yang mayoritas bermadhab Syafi'i. Dengan demikian, tidak ada paham lain yang dianut oleh umat Islam Indonesia selain paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.